Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Kupas Rohani. Kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak C. Mujito. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Safrius II. Dalam hal hari ini, kita akan membahas dengan tema Hari Anak Nasional yang sering kita peringati pada tanggal 23 Juli. Untuk mengawali semua ini, marilah kita berdoa. Mari, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji syukur atas rahmat kerahiman-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, agar apa yang kami bicarakan sungguh berdaya guna untuk sesama kami, terlebih untuk anak-anak kami. Semuanya kami mohon kepadamu, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak untuk doanya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, dalam situasi seperti ini tetap sehat. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Anak Nasional Pak. Jadi mohon pencerahannya kepada umat yang ada di rumah. Mungkin setelah melihat, menonton acara ini akan lebih berpengalaman lagi, lebih banyak lagi ilmunya Pak. Jadi yang pertama kami ingin menanyakan mengenai begini Pak. Tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia selalu menjadikan peristiwa penting karena dinyatakan sebagai Hari Anak Nasional. Sebagai pertanyaan, apa yang melatar belakangi sehingga tanggal 23 Juli ini dinyatakan sebagai Hari Anak Nasional, Pak? Baik, terima kasih. Jadi dasar pertama adalah tentang peraturan presiden. Peraturan presiden kedua itu dinyatakan bahwa tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Lalu dipertegas bahwa undang-undang pada instruksi Presiden nomor 2 tahun 89 ditegaskan bahwa setiap 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Jadi dasarnya adalah instruksi Presiden nomor 2 tahun 1989. Akibat instruksi Presiden, maka dinyatakanlah. Dinyatakan sebagai Hari Anak Nasional. Kalau kita runtut sebenarnya ini kan di Juli Hari Anak Nasional. Kemudian pada bulan Agustus kita tahu itu hari yang sangat berkeramat, 17 Agustus adalah hari kebangsaan atau hari kemerdekaan kita. Lalu beberapa hari kemudian 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Maka ini bukan suatu kebetulan, tapi bangsa kita itu menghubungkan satu dengan yang lain dengan rentetan yang sangat identik dan itu bersejarah serta berkesinambungan. Dimulai dari anak, lalu setelah itu kita merdeka. Setelah merdeka Sumpah Pemuda itu digalakkan. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, nah kita juga mesti kita dukung tentang Hari Anak Nasional yang dirayakan atau diperingati setiap 23 Juli tiap tahunnya. Nah, gitu. Wah, jadi begitu latar belakang kenapa sih 23 Juli itu sebagai Hari Anak Nasional? Terus Pak, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai atau diwujudkan dengan menetapkannya sebagai Hari Anak Nasional? Baik, bangsa kita sadar bahwa anak itu merupakan aset untuk masa depan. Nah, saya mengatakan aset untuk masa depan. Ketika Indonesia merdeka, mungkin yang sekarang jadi pemimpin-pemimpin itu masih anak-anak. Tapi sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar nanti untuk meneruskan estafet kepemimpinan ini, anak-anak sudah dipersiapkan dengan baik. Karena tanpa persiapan dari anak, mustahil bangsa kita ini akan mengejar ketertinggalan.
tetapi dengan dipersiapkan ada Hari Anak Nasional, lalu ada yang namanya lembaga independen, yaitu yang disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini independen, dan tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu dilindungi. Maaf, kalau misalnya ada anak umur sekolah SD, dia tidak belajar, tapi malah minta-minta di jalan sepanjang hari. Pasti dari dinas sosial melarangnya. Dia pasti akan menyampaikan kepada, yaitu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, supaya anak itu mendapatkan hak-hak yang semestinya didapat oleh anak tersebut. Ini kan sesuatu yang mulia. Jadi semestinya tidak ada anak Indonesia yang umur anak sekolah sampai tidak sekolah ini sesuatu yang aneh, gitu loh. Yang seperti banyak orang bilang kalau anak itu masa depan bangsa ya, Pak. Maka harus betul. dipersiapkan. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak begini. Bagaimana pandangan gereja atau sikap gereja terhadap Hari Anak Nasional ini, Pak? Baik. Gereja ini semenjak Monsinyur Sugio Pranoto kan selalu mengatakan, jadilah Katolik 100%, jadilah Indonesia 100%. Bayangkan dalam gereja Katolik ini luar biasa loh. Mau merit ada persiapan yang namanya kursus persiapan perkawinan. Di materi salah satunya ada pendidikan anak dalam keluarga. Dalam pendidikan anak keluarga itu kompetensi dasarnya adalah agar anak itu dididik mulai dari dalam kandungan. Karena pendidikan anak tidak bisa setelah anak lari-lari. Tapi semenjak dari dalam kandungan, anak itu mulai dididik dengan contoh-contoh dari orang tua. Maka kita orang Katolik, beriman Katolik, harus tahu benar bahwa menyiapkan masa depan bangsa sebagai generasi penerus itu harus secara utuh. Pengetahuan, keterampilan, sikap, IQ dan SQ ini harus seimbang. Tanpa seimbang, maaf, banyak orang pintar tetapi tidak punya hati. Nah, tentu puji Tuhan bahwa gereja, ini kita harus tahu siapa tahu yang dimaksud gereja. Gereja itu kan baik yang tertabis atau orang sering menyebut itu kaum klerus, yaitu baik itu pastor atau romo, suster, bruder, dan kita umat awam ini. Kita bersama-sama menyiapkan anak sebagai kelanjutan untuk mengisi kemerdekaan, melanjutkan estafet kepemimpinan. Bayangkan romo, pastor itu nggak punya anak, suster nggak punya, bruder nggak punya, tetapi mau menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Kadang orang tua yang punya anak malah maaf kata ya sudahlah nanti kan bisa cari rezeki sendiri. Secara alami itu terbukti ngantar sekolah minggu saja malas padahal nggak bayar. Orang kita kadang disiapkan di tempat susteran SJD misalnya sekolah minggu suruh ngantar saja alasannya macam-macam. Nah maka 23 Juli merupakan hari peringatan anak nasional sebenarnya mau menggelitik kita. Kita punya anak, seberapa tanggung jawab kita, seberapa kewajiban kita sebagai orang tua, sekaligus karena anak juga punya hak dan tanggung jawab serta kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saya kira itu. Maka gereja luar biasa. Tadi saya mengatakan, mau merit harus disiapkan kursus persiapan perkawinan. Anak mau dibaptis masih bayi, orang tua, bapak ibu dan wali baptis dipersiapkan. Mau komuni dipersiapkan, mau nerima krisma dipersiapkan. Maka ada yang namanya sakramen inisiasi. Ketiga sakramen inisiasi ini harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Cuma kadang orang tua nggak sadar. Contoh, kami ikut mendampingi doa Bapa kami, doa pokoknya yaitu Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan aku percaya. Nanti doa bersama orang tua. Orang tuanya ketika diajak aku percaya, awal dan akhir yang tahu. Maka ini kesempatan yang baik. Kita tidak ada istilah terlambat, tetapi kesempatan yang baik
Tuhan masih memberi kesempatan. Itu Mbak ya. Oke. Ya. Berarti secara garis besar gereja sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ya Pak untuk perkembangan anak, perkembangan bangsa. Anak luar biasa sampai loh. Gereja hadir, pasti pendidikan hadir, kesehatan hadir. Ini dalam gereja Katolik. Bayangkan Santa Teresia yang sudah berumur 88 mungkin ya, sekitar itu, sekolah hadir, maka pejabat-pejabat banyak yang lulusan dari Xaverius. Contohnya Makodim yang sekarang, itu Kolonel Hadianto, itu lulusan SMA Xaverius 1. Ibu Sonia lulusan SMA Xaverius 1. Sekretaris Dispenda lulusan SMA Xaverius 1. Ketika saya datang ke dinas Dispenda, saya pakai baju seragam Xaverius Palembang. Pak Mr. Xaverius, iya saya guru Pak. Jadi bangga rasanya. Maka sekali lagi bahwa para pastor, para biarawan, biarawati sudah sungguh menyiapkan pendidikan anak ini dengan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana orang tua kita harus merespon dan mendukungnya. Begitulah ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak begini. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik terhadap anak-anak dan pada peringatan Hari Anak Nasional ini tadi? Lanjutan dari sebelumnya juga seperti Pak. Jadi sebenarnya setiap tahunnya ada diperingati, diisi dengan berbagai macam kegiatan. Cuma tahun ini karena COVID-19 tentu kita membatasi diri. Ini termasuk anjuran dari pemerintah. Dan gereja sangat setia terhadap pemerintah karena memang Katolik 100%, Indonesia 100% ini tidak bisa dibantah. Maka yang di Paroki Santa Teresa masih ada kegiatan. Saya melihat videonya di YouTube. Online untuk GA ada kegiatan tapi terbatas pembinaan. Jadi mulai dari yang namanya BIA, ini kan dukungan gereja, yaitu Bina Iman Anak Katolik. Anak-anak masih itu. Lalu setelah dari BIA masuk remaja, gitu. Remaja didampingi. Dari remaja baru masuk OMK. Ini kan berkelanjutan. Nah maka ya bersyukurlah para pastor, para suster, para bruder setia terhadap ini. Para frater, sehingga kita merasa bahwa jadi begini karena digembelingan waktu itu. Ya biarpun, maaf ya, sekarang sudah berbeda dengan dulu. Tetapi gereja Katolik tidak pernah berhenti. Kita mencari solusi-solusi yang lain. Maka ada pengkaderan yang contohnya saja si Jambu. Pertemuan anak-anak muda beberapa paroki. Si Jambu itu kan singkatan dari Singkut, Jambi, lalu Bungo. Nah ini kan digabungkan supaya saling mengenal. Selain saling mengenal, kita itu tidak sendiri tapi ada yang lain. Itulah bentuk-bentuknya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Baik. Adakah kendala-kendala yang dialami dalam mendidik anak-anak di zaman sekarang ini, Pak? Pasti banyak ya? Pasti banyak sekali. Banyak sekali. Yang pertama kendalanya, sebenarnya orang tua mengajak anak ke gereja. Tapi kan anak juga setelah komuni pertama, kadang berangkat ke gereja sendiri. Mamanya misa Sabtu sore, anaknya mau Minggu pagi, nggak taunya Minggu pagi nggak jadi ke gereja, mampir ke warung, bahkan mampir ke kemana-mana. Waduh, saya bilang ada yang ke Jamtos, apalagi setelah ada yang di Talang Banjar itu apa namanya? Lipo. Jadi ke gereja kemarin, contoh kami selalu ngecek kemarin yang khotbahnya tentang apa, nyontek milik teman. Wah, ini kan karakternya sudah, waduh, bahaya sekali. Untung sekali lagi bahwa setiap anak mau menerima sakramen-sakramen tertentu, gereja mempersiapkan. Jadi mungkin di komuni, oke, sudah. Lalu nanti ketika mau krisma, dipersiapkan lagi. Mau merit, persiapkan lagi. Sehingga ada tahap-tahapan yang saya mau mengatakan masih dalam batas-batas yang terkontrol. Dan puji Tuhan, anak-anak Katolik kita pada jujur. Di sekolah Katolik, maaf,
tidak ada anak yang nyontek. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Mereka punya prinsip lebih baik saya dapat nilai 6 tapi nilai 6 yang asli daripada saya dapat nilai 8 tapi karena faktor tertentu. Ya. Nah, maka ini sekali lagi bahwa pendidikan secara utuh itu tidak gampang. Orang Jawa mengatakan gajah dibelangkoni. Isoh kojrah, ora isoh ngelakoni. Artinya, bisa ngomong, tidak bisa menjalani. Ini zaman sekarang ini sudah terjadi di mana-mana. Maka kita harus introspeksi. Saya kalau bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pelaku. Ini yang terpenting. Ya, dengan kita memberi contoh, tidak usah ngajak anak, tapi anak otomatis. Mencontoh. Contoh, saya masih ingat ketika anak saya masih kecil, kalau mau makan kami bersama. Ya. Sebelum makan saya pimpin doa dulu. Hanya 3 hari. 3 hari berarti 6 kali. Suatu saat sengaja pada hari keempat, siang kumpul mau makan, saya langsung makan. Langsung anak saya bilang, "Pak, belum doa." Lupa. Padahal saya ngetes saja itu. Dia langsung, "Pak, Papa belum doa kok sudah makan." Oh ya, maaf ya. Nah, maka sekali lagi, tolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kita sebagai orang tua harus menjadi contoh. Jangan sampai, "Nak, kamu ke gereja ya? Nanti hari Minggu pagi, Bapak ke gereja." "Enggak, kami mau arisan, kami mau pesta." No, ini tidak boleh. Contoh itulah yang harus ya. Itulah Mbak ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, jadilah contoh untuk anak-anaknya. Karena seperti pendidikan karakter itu bukan didapat hanya dari sekolah aja. Paling utama itu di rumah ya Pak? Iya, karena pendidikan dimulai dari rumah. Dan ini sudah mulai diajari berbohong tadi kalau kendalanya semenjak ada HP, ada telepon, itu sudah banyak bohong. Ada telepon dari temannya misalnya mau ada kegiatan BK. Ditelepon karena sudah jamnya kok belum datang. Ibu di mana yang nerima anak? Ibu bilang aja sedang pergi. Itu kan sudah hubungan luar biasa ngajari. Yo katakan aja padanya, "Oh, ibu masih sisiran, masih bersolek atau apalah." Nggak usah anak suruh ngomong, bilang nggak ada yo, padahal ada di rumah. Jadi dengan adanya HP ini kalau tidak hati-hati, ini adalah sumber maksiat. Teman saya ada yang ngomong begini, tapi saya meneruskan yo. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini kan dari HP ini. Kalau nggak ada HP, ya memang kita ketinggalan. Tapi gunakanlah, untuk dalam gereja Katolik ada Hari Komunikasi Nasional. Ini kan luar biasa. Gitulah kira-kira. Oke. Terima kasih Pak, sungguh luar biasa. Bapak, pertanyaan selanjutnya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensukseskan Hari Anak Nasional ini? Baik. Jadi tadi saya mengatakan ada lembaga independen yang disebut dengan nama yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini dari pusat sampai ke kabupaten. Batasnya sampai di kabupaten ataupun kota, belum sampai ke kecamatan. Nah, sebenarnya mereka menganggarkan dana ini. Menganggarkan, kalau kita mengajukan ke sana, yakinlah dia akan lembaga ini akan membantu. Tetapi memfasilitasi kan, ya Pak? Memfasilitasi, tetapi kan kita itu kalau bisa, ya mbok ndak usah nyadong. Orang Katolik itu prinsipnya luar biasa loh. Karena prinsipnya bukan apa yang saya dapat, tetapi apa yang saya berikan untuk gereja dan untuk yang lain. Berusaha untuk mandiri. Mengapa? Karena sekali lagi, prinsipnya orang Katolik, jangan apa yang saya dapat, tetapi apa yang bisa saya berikan. Oh, Yesus sudah memberi teladan kok. Gitu. Inilah hal yang harus kita pegang bersama. Itu, Pak. Ya. Oke, luar biasa. Ini sudah di penghujung diskusi kita, Pak. Ya, jadi ini pertanyaan pamungkas, Pak. Oh, baik. Nih, Bapak begini, penyampaian pesan-pesan iman dalam kaitannya dengan Hari Anak Nasional untuk closing acara kita. Baik. Pesan-pesan imannya apa sih, Pak? Gereja sudah memfasilitasi dalam arti para pemimpin kita sampai gereja Katolik itu kan ajarannya bersumber pada 3 sumber. Tradisi, kitab suci, dan
yaitu magisterium. Kitab suci jelas tidak boleh ditinggalkan. Tradisi itu contohnya apa? Ada devosi, kita membuat tanda salib. Itu adalah contoh-contoh daripada tradisi. Lalu kitab suci enggak jelas sudah pasti. Sampai gereja Katolik mempunyai hukum yang disebut kitab hukum kanonik. Bukunya seperti ini. Pendidikan anak itu di sini ditulis dengan lengkap. Mulai dari pasal 3 ayat 793 sampai 800 sekian, 804 itu membicarakan pendidikan anak. Sudah ditulis di hukum kanonik. Ini hukumnya, dasarnya gereja Katolik bergerak. Maka kalau dasarnya sudah kuat, para pastor, para suster, para bruder, para frater sebagai calon imam juga menjalankan itu. Tugas orang tua sebenarnya tinggal baik romo, baik suster, baik bruder, kami siap untuk mendukung. Tetapi yang namanya pendidikan bermutu itu pasti bermodal. Orang Jawa mengatakan jerbasuki mowobeyo. Artinya tidak mungkin kalau mau yang baik itu kok mau gratis, itu tidak ada. Itu udah, sekali lagi kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, ya mestinya butuh biaya, butuh modal. Maka dari gereja, dari para bapak gereja sudah memberi teladan itu, kami berharap kita sebagai orang tua yang masih keluarga muda, punya anak-anak, cobalah berlomba-lomba untuk mendidik anak-anak menjadi anak Katolik yang bagus. Contoh kemarin ada lomba, yaitu kalau tidak salah yang dari daerah Pamenang ya, atau dari Merangin. Wah, pintar sekali anak kecil, bisa pantomim yang begitu hebat. Wah. Ini kan tandanya di keluarga itu kekatolikan itu dihidupin. Nah, mari kita untuk introspeksi. Apakah di keluarga kita itu sudah ada doa bersama, membaca kitab suci bersama, padahal sumbernya sekarang banyak sekali. Saya pagi itu sudah ada 5 sumber. Resi, bukan resi itu ya, renungan singkat. Lalu ada pelita hati, itu Romo Thomas Suratno SIY. Kemudian kalau resi ini giliran dari para pastor. Lalu dari Dehonian ngirim, saya mendapat dari Keuskupan Padang. Bahkan ada keluarga yang luar biasa, saya tidak mengira bahwa dia itu begitu mencintai terhadap renungan-renungan itu. Tiap pagi misa harian mengambil dari Yogyakarta. Oh, ini kan tandanya iman itu memang dihidupi. Anak-anaknya luar biasa, aktif di gereja, aktif di putra-putri altar. Kemudian ibu bapaknya juga, waduh, untuk gereja luar biasa. Jadi yang biasa seperti itu yakinlah enteng untuk gereja. Maka mari kita introspeksi. Sudahkah kita dalam keluarga menghidupi kekatolikan kita lewat doa bersama, mungkin makan bersama, membaca kitab suci bersama? Yakinlah dengan demikian akan tumbuh iman yang baik. Ini sudah terbukti ya. Di Jambi mulai Pak Tugijan itu anaknya sudah jadi pastor. Lalu Romo Joni, gitu. Ini tanda bahwa sesuatu yang baik. Lalu Frater Diakon itu anak Pak Marsono. Ini sesuatu yang bagus. Lalu Frater Nover ya, itu anak ibu mana lu ya? Santaria ya. Ini kan tanda bahwa luar biasa. Siapa tahu nanti yang seperti ini, seperti Agustinus dulu. Agustinus muda luar biasa nakalnya, tetapi disapa oleh Tuhan, lalu akhirnya bertobat menjadi orang hebat. Maka pesan saya, sekali lagi, cobalah. Kita itu sudah dicintai Allah dengan luar biasa. Maka kita juga harus mensyukuri dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Begitu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini.
Jadi untuk semua dari kita yang menyaksikan video ini, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan kekatolikan itu, terutama para orang tua yang ada di rumah. Kita sama-sama bekerja sama dengan gereja, menjadi teladan untuk anak-anak kita sehingga bertumbuh ke depannya menjadi memiliki iman Katolik yang luar biasa ya Pak. Dan mempunyai pengetahuan yang tangguh. Wah, kan hebat. Itu luar biasa ya Pak. Benar-benar. Oke, Bapak terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Dan terima kasih untuk seluruh umat Katolik yang di luar sana menyaksikan video ini. Jangan bosan-bosan menyaksikan video kami dan sampai jumpa di episode-episode Kupas Rohani selanjutnya. Sampai jumpa.